Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas perlindungan-Mu dan Kau bangunkan kami di hari yang baru ini Tuhan. Berbicaralah Bapa dalam kami memulai langkah kami di hari ini Tuhan. Tuntun kami Tuhan melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jangan memendam luka. Landasan firman Tuhan diambil dari Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kita buka lagi dari Amsal 24 ayat 29 yang mengatakan, janganlah berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikianlah aku perlakukan dia. Aku membalas orang sesuai dengan perbuatannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, unta adalah binatang pendendam. Sama seperti gajah. Binatang ini memiliki naluri yang kuat untuk membendam dan membenci serta mengingat-ingat siapa-siapa saja yang pernah menyakiti atau melukainya. Oleh sebab itu hati-hatilah dengan binatang ini. Sebab sekali Anda sengaja atau tidak sengaja menyinggung atau menyakitinya, maka unta dan gajah akan mengingat Anda seumur hidupnya. Niscaya dia tidak akan puas sebelum Anda dihajarnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menggelikan bukan? Itulah gambaran orang-orang yang suka mendendam kesalahan yang dia terima dari orang lain. Sama seperti unta dan gajah tadi. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan dengan firman Tuhan di Amsal tadi yang kita baca. Janganlah berkata, aku akan melakukan kepadanya seperti yang dilakukannya kepadaku. Aku akan membalas orang itu sesuai dengan perbuatannya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan, kasihilah musuhmu, ampunilah orang yang bersalah. Aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena Bapak Ibu, pada waktu engkau membalas dendam, itu akan berkelanjutan, membuahkan dosa dan kembali dosa. Sampai nanti akhirnya terjadi pembalasan yang lebih menyakitkan. Kerugian dibalas dengan kerugian, pukulan dibalas dengan pukulan, sakit hati dibalas dengan sakit hati, bahkan sampai pembunuhan dibalas dengan pembunuhan. Inilah orang-orang yang suka membendam kebencian, orang-orang yang sangat berbahaya. Sama seperti Anda menempatkan bom waktu, di mana sewaktu-waktu dapat meledak dan menghancurkan Anda dan sekeliling Anda. Kembali firman Tuhan menegaskan kepada kita perlunya mengampuni. Tuhan mengatakan dengan tegas dalam Roma 12 ayat 19, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Serahkanlah dendam Anda, kepahitan Anda kepada Tuhan. Dengan cara melepaskan diri, beban emosional itu serahkanlah kepada Tuhan. Memang tidak mudah. Tapi Anda harus menyadari ajaran firman Tuhan mengajarkan demikian. Meskipun Anda disakiti, tetapi begitu Anda serahkan semuanya ke dalam Tuhan, mengampuni, maka kemuliaan Allah ada di tengah-tengah. Alkitab secara jelas melarang balas dendam. Dendam adalah beban hidup Anda yang akan merusak Anda. Kenakanlah kasih sebagai jalan menuju kedamaian dan kebebasan.
Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, Yesus mengajarkan kepada kita seperti Amsal 10 ayat 12 tadi. Supaya Anda mau mengampuni orang yang bersalah kepada Anda. Sama seperti Bapa di surga yang mengampuni kesalahan Anda. Sekali lagi, jangan sampai Anda mau tertipu oleh iblis. Dia ingin menghancurkan kita. Membunuh, membinasakan. Itulah tujuan dari iblis. Melalui kebencian, melalui dendam dan luka-luka kepahitan Anda. Hasilnya Anda tidak akan memperoleh apa. Bahkan akan semakin rusak. Iblis senang melihat anak-anak Tuhan tercabik-cabik dan terceberai-belai. Hati-hatilah. Datanglah kepada Tuhan. Serahkanlah luka batin dan kepahitan Anda. Maka Roh Kudus akan menyembuhkan Anda. Mohonlah supaya kasih Yesus membalut, menyembuhkan seluruh luka-luka Anda. Itulah kuasa Roh Kudus itu. Jika kita datang kepada Dia, maka Dia bisa membalut dendam kita itu. Dia bisa meredam kebencian kita itu. Roh Kudus bahkan mengorek dan membersihkan dengan tuntas segala kepedihan hati kita. Kasih Tuhan akan menerima keberadaanmu dan memenuhimu dengan kedamaian dan damai sejahtera. Sehingga engkau mampu mengampuni kesalahan orang lain. Ingatlah, tidak ada gunanya Anda menyimpan semua kebencian itu. Berilah kesempatan kepada Tuhan untuk memproses Anda, membalut luka-luka hati Anda. Dan serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, hidupku penuh dengan luka-luka kepahitan. Hidupku penuh dengan kebencian, Tuhan. Tetapi aku mengingat firman-Mu. Aku mau datang dan terbuka di hadapan-Mu. Bantu aku, Tuhan yang lemah ini. Bantu aku supaya Engkau mengorek dan membersihkan. Dalam kuasa kasih-Mu aku mau belajar mengampuni ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Luka-luka dan kepahitan itu adalah sampah. Tidak perlu disimpan. Buanglah. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.